Kayaknya memang timnya Anies ini makin blingsatan, makin kebingungan. Yang kemarin ketika Presiden Jokowi mengundang partai-partai untuk membicarakan tentang masa depan Indonesia, dan partai-partai itu kebanyakan tentu saja partai-partai pendukung pemerintah. Nasdem gak diundang. Kenapa Nasdem gak diundang? Ya karena menurut analisa beberapa orang, beberapa pengamat, ya jelaslah Nasdem kan dukung Anies, dan Anies kita tahu dari awal posisinya adalah memposisikan diri sebagai antitesa seorang Jokowi. Jadi kalau Nasdem gak diundang itu wajar saja dalam pertemuan partai-partai itu. Padahal kan ya ada dua capres lagi yang didukung oleh partai-partai yang lain, misalnya Pak Prabowo Subianto yang didukung oleh Partai Gerindra dan Gerindra diundang, atau Pak Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP, PDIP-nya juga diundang. Gak masalah dengan persaingan partai ini, dengan persaingan capres ini, tapi masalahnya kalau cara bersaingnya itu bisa membahayakan Indonesia atau kebanyakan ngedabrus. Barangkali itu yang menjadi concernnya Pak Jokowi. Bukan cuma itu, tanggal 1 Mei kemarin dalam peringatan Hari Buruh itu kan terjadi demo-demo buruh biasa kan, karena memang peringatannya selalu dilakukan dengan cara seperti itu. Buruh-buruh yang tergabung dalam KSPSI itu tiba-tiba mendatangi tempat di mana ada Ganjar Pranowo, dan kemudian ketua KSPSI Andi Gani Nuwawea itu menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. KSPSI itu organisasi buruh yang luar biasa besar loh. Dan bukan cuma KSPSI, partai buruh dan serikat buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal misalnya juga punya kecenderungan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Dua organisasi besar, termasuk satu yang mengatasnamakan partai buruh, itu menempatkan dukungannya pada sosok Ganjar Pranowo. Sebagai catatan ya, dulu Said Iqbal itu ada dalam gerbongnya Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. Seolah-olah ya, dulu dia ada dalam wilayah oposisi, ada dalam wilayah yang berbeda dengan pemerintah. Tetapi sekarang ternyata dua organisasi buruh besar ini menyatu dan mereka sama-sama melihat sosok Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling pantas untuk memperjuangkan aspirasi pekerja Indonesia, memperjuangkan aspirasi buruh. Ya memang masih ada beberapa hal yang barangkali sering menjadi isu kaum buruh, misalnya beberapa item dalam Undang-Undang Omnibus Law yang mungkin saja itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Beda orang ngelihatnya. PKS ngelihat ini nih, kok Said Iqbal sudah ke Ganjar, Andi Gani sudah ke Ganjar, resah. Karena mereka merasa sebagai partai yang menolak keras Undang-Undang Omnibus Law, dan buruh kebanyakan catatannya dalam demo-demo itu membawa isu tentang Undang-Undang Omnibus Law. PKS merasa, loh kok kita yang menolak, yang didukung malah bukannya Anies tetapi Ganjar. Iya, orang semua membaca penolakan PKS itu bukan karena benar-benar memperjuangkan buruh. Itu karena dia partai oposisi dan kemudian penolakannya lebih bernuansa politik. Sama lah seperti janji PKS dulu, kalau PKS menang maka pajak kendaraan bermotor gratis, pajak motor gratis. Itu kata PKS dulu. Tahu nggak? Pajak orang bayar motor itu atau pajak bermotor itu kan lebih banyak ditangani oleh tingkat provinsi. Dan ada loh
kader-kader PKS yang menjabat sebagai gubernur. Misalnya di NTB, di Sumatera Barat, itu gubernurnya adalah kader PKS. Pernah mereka melakukan atau merealisasikan janji PKS pada kampanye yang lalu? Enggak kan? Jadi orang tahu itu juga sama ngedabrusnya dengan calon presiden yang didukungnya. Sehingga mungkin bagi organisasi buruh ketimbang cuma makan gedabrus, cuma makan omong kosong doang, lebih baik mendukung capres yang memang punya rekam jejak, bersahabat dengan kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok pekerja, dan memperjuangkan hak-hak pekerjanya secara total. Misalnya saja, dalam berbagai demonstrasi buruh di Jawa Tengah, itu beberapa kali Ganjar Pranowo langsung turun, langsung berhadap-hadapan menerima aspirasi dari kaum buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat perkembangan ketika Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo dan Jakarta dipimpin oleh Anies, justru ruang kerja, kesempatan kerja, peluang untuk mendapatkan pekerjaan tumbuhnya lebih banyak di Jawa Tengah. Sementara pada tahun 2020 dalam catatan BPS misalnya, Jakarta menempati tingkat pengangguran paling tinggi. Dan tentu saja Anies mendebat, oh nggak gitu, bla 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 bla. Monggo didebat, tapi kenyataan dan data berbicara seperti itu. Kalau kita bicara soal kesejahteraan atau besaran upah, ya wajar dong ada perbedaan. Ini Jakarta, Bung. Jakarta tanpa ada Anies juga memang tingkat ekonominya, biaya hidupnya sudah mahal. Otomatis kalau mau menghitung UMR atau upah minimum regional atau upah minimum provinsi, tingkat di Jakarta pasti lebih besar, pasti lebih mahal dibanding upah minimum provinsi di provinsi-provinsi lain. Kenapa? Karena memang biaya hidup di sini udah jauh lebih mahal. Di sini lo uang 5.000 nggak bisa makan dengan cukup, tapi di Jawa Tengah masih bisa makan pakai pecel dengan lauk tempe tahu yang cukup untuk makan. Sekedar kayak gitu saja, itu sebagai perbandingan. Sehingga nggak bisa orang mengatakan, loh ini keberhasilan Jakarta karena upah Jakarta lebih mahal atau lebih besar daripada upah buruh di Jawa Tengah. Nggak bisa membandingkan kayak gitu. Lo sama aja ngebandingin kambing sama onta. Itu nggak bisa disatukan. Kenapa? Karena basis perhitungannya saja sudah berbeda. Nah, kritik-kritik kepada misalnya organisasi buruh yang mendukung Ganjar itu seolah-olah bahwa yang paling pantas didukung oleh kaum buruh ini adalah Anies Baswedan, dengan alasan hanya PKS lah yang menolak undang-undang Omnibus Law, dan buruh sering mempermasalahkan beberapa konten dari undang-undang Omnibus Law yang dianggap merugikan mereka. Bukan semuanya. Kalau PKS semuanya ditolak. Kenapa? Karena PKS adalah organisasi atau partai oposisi. Sementara kan dalam undang-undang itu juga ada ruang yang dibuka. Misalnya memudahkan untuk mendirikan usaha, memudahkan untuk mendirikan perusahaan, perizinan-perizinan dipercepat. Itu kan membuka peluang kerja, membuka orang untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja di situ. Sementara penolakan secara total itu kan juga malah akhirnya menutup peluang kerja atau perizinan yang kembali lagi pada keribetan-keribetan yang lalu. Akibatnya yang dirugikan adalah kaum buruh juga. Oleh karena itu wajar sebetulnya kalau rasionalitasnya adalah orang-orang yang memang punya kepentingan, kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk diperjuangkan, menitipkan kepentingannya, menitipkan aspirasinya pada orang-orang yang pantas atau dianggap bisa memperjuangkan. Kelompok buruh beranggapan Ganjar adalah orang yang mampu nanti memperjuangkan kesejahteraan mereka, sehingga dititipkan aspirasi kaum buruh.
Kenapa nggak ke Anies? Ya mungkin buruh ini nggak cukup makan dengan omongan. Yang penting adalah tindakan. Dan kaum buruh ini bukan kaum yang tidak terpelajar. Mereka adalah kaum yang cerdas, yang ngerti bagaimana kepentingannya bisa terwujud. Kalau ada yang mengkritisi hanya karena variabelnya PKS menolak undang-undang cipta kerja atau omnibus law, ya itu norak. Dan pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang rasional. Sama seperti kelompok masyarakat yang melakukan dukungan kepada calon-calon tertentu, itu adalah pilihan-pilihan yang rasional. Misalnya nih, ini misalnya, kalau ada orang-orang HTI atau orang-orang FPI mendukung Anies misalnya, karena itu kan sudah pernah deklarasi kan, itu karena barangkali kepentingannya bisa dititipkan sama Anies Baswedan, karena keinginannya bisa dititipkan sama Anies Baswedan. Jadi wajar kalau mereka mendukung Anies Baswedan. Sementara kelompok-kelompok buruh karena kepentingannya, karena aspirasinya bisa dititipkan ke Ganjar Pranowo, jadi wajar mereka melakukan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Variabel ini pasti akan banyak. Nanti akan ada yang membawa kelompok apa, kelompok apa, kelompok apa. Itu pasti akan kira-kira capres yang bisa dititipkan dukungan itu yang mana. Itu wajar-wajar saja. Jadi saya sih aneh ada orang-orang yang mengkritik misalnya kelompok buruh ini yang menitipkan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Kenapa aneh? Karena menurut saya kritikan itu hanya karena iri. Orang mau punya aspirasi kok, mau dititipkan kok. Anda yang kebakaran celana dalam. Itu aneh buat saya. Saya Koko tadi. Terima kasih.